Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fashfa' lana indal karim ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini bi'unillah wa anzur ilayya sayyidi binadra musiladin lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratul Mukarram Asy-Syaikh Muallif Shalawat Wahidiyah radhiyallahu anhu telah memberikan dan mengijazahkan amalan shalawat wahidiyah kepada siapa saja yang mau mengamalkan. Di samping amaliyah yang beliau berikan, beliau juga memberikan tuntunan bimbingan tata cara pengamalannya. Di antara yang beliau bimbingkan, mujahadah salat wahidiyah, terutama ketika dilaksanakan dengan berjamaah dengan bersuara keras. Pelaksanaannya harus disertai adab-adab lahiriah dan adab-adab batiniyah. Di antara adab-adab batiniyah yaitu senantiasa menerapkan lillah billah, lirrasul birrasul, lilhus bilhus. Hadirnya hudur bihadratillah subhanahu wa ta'ala, merasa berada atau sowan di hadapan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khusus hadza zaman radhiyallahu taala anhu, merasa hina sehina-hinanya atau tadzalul, merasa penuh dosa, penuh kezaliman atau tadzalum, merasa iftikor, yakni merasa memerlukan sekali terhadap hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, memerlukan sekali terhadap syafaat tarbiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat memerlukan barokah nadroh doa restu dari beliau wasihat zaman radhiyallahu ta'ala anhum dan para auliyaillah wa ibaihi radhiyallahu ta'ala anhum. Adapun adab-adab lahiriah, di antaranya di sini akan kami sampaikan tentang tata cara pelaksanaan mujahadah wahidiyah berjamaah dengan suara keras. Di antaranya suara makmum jangan melebihi suaranya imam, yakni suaranya jangan lebih keras daripada suara imam.
lebih rendah sedikit atau seirama. Makmum tidak boleh mendahului bacaan imamnya, di belakangnya sedikit, paling tidak bersamaan. Nada lagu irama, wakof wasalnya atau berhenti bersambungnya, supaya mengikuti yang dituntunkan dan dibimbingkan oleh beliau mu'alif Wahidiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dewan Pimpinan Pusat Penyelesaian Wahidiyah pada tanggal 11 Januari 2015 hari Ahad telah bersepakat untuk mengeluarkan suatu pedoman dan rujukan mujahadah berjamaah dengan suara keras, sebagaimana yang akan kita dengarkan dari rekaman mujahadah beliau. Berikut ini rekaman mujahadah berjamaah dengan bilangan 31 yang diimami oleh Hadratus Syekh Mu'alif Salat Wahidiyah radhiyallahu ta'ala anhu, yang dijadikan pedoman dan rujukan dalam pelaksanaan mujahadah Wahidiyah berjamaah bagi seluruh pengamal sholawat Wahidiyah. Mari kita perhatikan, kita dengarkan dengan hikmah dan seksama, dan kita ikuti. Nanti setelah ini dan selanjutnya kita siap merubah mujahadah-mujahadah kita yang sekiranya kurang tepat dan kurang pas dengan apa yang dilakukan oleh beliau mu'alif Wahidiyah radhiyallahu anhu, terutama bagi para pengurus PSW semua tingkatan, para dai-daiyah Wahidiyah, para imam-imam mujahadah di semua tingkatan. Sekali lagi hendaknya memperhatikan bimbingan dan tuntunan beliau radhiyallahu anhu dalam pelaksanaan mujahadah. Mari kita ikuti dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya Rabbana ya Rabbi ya Jalan salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamati wa nafasin ya tabi malhumatillah ya udati yandati. Allahumma ya Rabbana ya Rabbi ya Jalan salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamati wa nafasin ya tabi malhumatillah ya udati yandati. Allahumma ya Rabbana ya Rabbi ya Jalan salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamati wa nafasin ya tabi malhumatillah ya udati yandati. Allahumma kama antalu salli wa sallim barik ala sayyidina wa maulana wa syafiina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa'ala. Nasallallahu bihaqqi anda warikona fil jati barwata atalah naro wala nasma'a wala nasita wala nukhisa wala nataharraka wala nakuna illa biha wa tarasukuna ta'bir hatika ya Allah.
wa tamam nikmatika ya Allah, wa ta'rifatika ya Allah, wa ta'abatika ya Allah, wa tamam duhanika ya Allah, wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adad ma khatabi ismuka wa asawitatuk birahmatika ya arhamar rahimin alhamdulillahi rabbil alamin ya hasan ya al-khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi ajalanam wa asrahu wa ruhahu adrikni faqad walantu wa qadawa rabbini wa laysa li hasayfi sibaka fa in daruddah tundu sa'asan ya hasan ya al-khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi ajalanam wa asrahu wa ruhahu adrikni faqad walantu wa qadawa rabbini wa laysa li hasayfi sibaka fa in daruddah tundu sa'asan ya hasan ya al-khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi ajalanam wa asrahu wa ruhahu adrikni faqad walantu wa qadawa rabbini وليس عليه سيدي سواك فإن تردح كنت شافا عليك يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني في الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة لقدرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بالله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة لحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بالله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة لحضرة العلية يا شافي الخلق حبيب الله صلاة عليك مع سلامي dolat wa dolat ilati khuziyati ya sayyidi wal ummati ya syafi al-khalqi habiballahi salatu alaika ma salami dolat wa dolat ilati khuziyati ya sayyidi wal ummati ya syafi al-khalqi habiballahi salatu alaika ma salami dolat wa dolat ilati khuziyati ya sayyidi wal ummati يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل وشفعنا مع مسلمين بالواحد يده رب العالمين يا ربنا في أجر طاعتنا قرب حل بحنا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل وشفعنا مع مسلمين بالواحد يده رب العالمين يا ربنا في أجر طاعتنا قرب أهل بحنا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل وشفعنا مع مسلمين بالواحد يده رب العالمين يا ربنا في أجر طاعتنا قرب أهل بحنا يا ربنا اللهم بارك ما ولدت على الفتح يا الله تابع المجاده يا الله اللهم بارك ما ولدت على الفتح يا الله تابع المجاده يا الله اللهم بارك ما ولدت على الفتح يا الله تابع المجاده يا الله
Allahumma barik ala tarikatah ya Allah. Tabi'al mujadah ya Allah. Allahumma barik ala tarikatah ya Allah. Tabi'al mujadah ya Allah. Allahumma barik ala tarikatah ya Allah. Tabi'al mujadah ya Allah. Allahumma barik ala tarikatah ya Allah. Tabi'al mujadah ya Allah. Segera Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wasiat zaman wa awanihi wa sahiri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wasiat zaman wa awanihi wa sahiri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wasiat zaman wa awanihi wa sahiri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Jamil alamin lidana وجعل تأثيرا بلغا فلا جميع العالمين لدان هذا وجعل تأثيرا بلغا فلا جميع العالمين لدان هذا وجعل تأثيرا بلغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فافروا إلى الله 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 فافروا إلى الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Al-Fatihah. Demikian mujahadah yang diimami oleh beliau mu'alif Wahidiyah radhiyallahu anhu dengan bilangan 31 sebagaimana yang kita dengarkan bersama. Perlu kiranya beberapa penjelasan dengan apa yang beliau bimbingkan tadi, yaitu bacaan ila hadrati sebagaimana dalam lembaran Wahidiyah. Untuk mujadah selain mujadah 40 hari, bacaan ila hadrati Sayyidina Muhammadin ila akhirih dan bacaan wa ila hadrati ghausiyadz zaman ila akhirih tidak dibaca dengan bersuara, cukup di dalam batin atau dalam hati. Siapa-siapa yang dihadiahi cukup dihadiahkan dari hati saja. Begitu pula bacaan Fatihah. Setelah imam memberikan komando Al-Fatihah, di situ bacaan surat Fatihah tidak dibaca keras, namun juga dibaca dengan sirih. Sebagaimana yang kita dengar tadi, tanpa ada bacaan surat Fatihah yang bersuara dari beliau. Untuk selanjutnya pada bacaan Allahumma ya wahidu,
pada bacaan Allahumma ya wahidu salawat yang pertama, di kalimat ya ahad berhenti. Begitu pula pada kalimat ya jawad. Nah, seperti ini masih kadangkala ada yang mujadahnya dalam bacaan ya ahad itu dilanjutkan, misalnya Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Kalau beliau mu'alif itu diberhentikan menjadi Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, masing-masing diwakafkan. Lantas pada bacaan ala sayyidina Muhammadin, tadi kita dengarkan beliau membacanya ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini di beberapa pengamal masih ada yang baca ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kedua-duanya dimatikan. Lantas pada kalimat wa nafasim, bacaan iklabnya itu ditandaskan wa nafasim bi'adati ma'lumatillahi. Ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari bacaan sholawat yang pertama. Lantas untuk bacaan sholawat yang kedua, Allahumma kama anta ahlu, di kalimah ahlu diwakafkan atau berhenti. Lantas beliau teruskan sholli wa salim wa barik ala sayyidina, di kalimat sayyidina beliau wakaf atau berhenti, bernafas. Ini selalu setiap bermujadah, sejak awal-awal beliau membimbingkan mujadah, beliau pada kalimat sayyidina itu berhenti. Lantas pada syafi'ina beliau sering berhenti, sekalipun kadangkala pernah mengimami tidak berhenti, namun sering berhenti. Jadi kalimatnya sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina, di syafi'ina juga berhenti. Lantas pada kalimat nas'aluka Allahumma bihaqihi, bacaan hi dibaca panjang bihaqihi ya masih kita masih sering dibaca pendek bihaqihi. Nas'aluka Allahumma bihaqihi anduriqona fi rujati bahril wahda. Begitu pula pada bacaan hatalanaro, ya ada panjang dan setengah nafas, hatalanaro. Pada bacaan wa tarzuqona tamama maghfiratika ya Allah, kalimat ya Allah, beliau sering menggunakan nada naik elastis, sekalipun juga pernah karena dorongan batiniah atau disertai dengan muwun atau nangis, ya Allahnya itu dibaca pendek. Namun yang sering dilakukan adalah menggunakan nada tinggi, namun tidak terlalu tinggi. Tamama maghfiratika ya Allah, ada naiknya. Lantas pada bacaan wasohbih itu berhenti. Bacaan adada ma'akhato bi'ilmuka wa asahu kitabuk, pada kitabuk berhenti. Pada bacaan birahmatika ya arhamar rahimin dan diteruskan walhamdulillah di min rahimin, wah itu tidak diwakafkan, juga tidak bernafas, namun dengan bacaan nunnya dimatikan atau di harokati sukun menjadi birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.
jadi tidak diputus. Pada sholawat yang ketiga, ya syafi'al, di tengah-tengah bait dan di akhir bait, semua sholawat yang berbentuk nazam ini berhenti, ya, bernafas berhenti. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam berhenti, alaika nurul khalqi hadiyal anam berhenti sampai akhir bait. Ya, ini perlu diperhatikan, masih banyak imam mujahadah yang tidak diberhentikan di tengah-tengah pembacaannya. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam, diteruskan, masih banyak. Ini untuk kita kembali untuk menjaga kemurnian bimbingan beliau Mu'allif Aqidiyah radhiyallahu anhu, mari kita perhatikan. Terus bacaan istighosah atau ya ayyuhal ghawthu salamullah, begitu pula sebagaimana nazam yang pertama, di tengah juga berhenti. Huruf akhir bait kalau dalam mujahadah ini dibaca sukun atau dibaca mati. Ya ayyuhal ghawthu salamullah sukun, alaika rabbini bi'nillah sukun, wangzur ilayya sayyidi binadroh sukun yang akhir, musilatin lil hadratil aliyah. Namun ketika dinazamkan atau dilakukan, semua huruf yang akhir itu dibaca kasroh. Di salamullahi, nah, dibaca kasroh sampai musilatin lil hadratil aliyati, huruf yang akhir dibaca kasroh. Bacaan ya ayyuhal ghawthu salamullah ini pada saat mujahadah maupun pada saat khutbah iftitah, ini masih ada yang membaca ya ayyuhal ghawthu salamullah seakan-akan ada alnya. Namun yang benar ya ayyuhal ghawthu salamullah tanpa ditasdidkan. Sekalipun menurut wajah ilmu tajwid boleh-boleh saja, cuma beliau mu'allif tidak pernah melakukan seperti itu. Pada salawat berikutnya ya syafi'al khalqi habiballahi, huruf yang akhir dari habiballahi dibaca kasroh. Begitu pula di akhir bait mak salamihi juga dibaca kasroh. Menjadi ya syafi'al khalqi habiballahi sholatuhu alaika mak salamihi. Ya, kadang ada yang karena belum pernah mendengarkan mujahadah beliau mu'allif, ini mujahadahnya diwakafkan menjadi ya syafi'al khalqi habiballah sholatu alaika mak salami. Ini perlu kita luruskan, kita kembali pada tuntunan beliau, yaitu dibaca kasroh, jadi habiballahi mak salamihi. Pada bacaan ya Rabbana Allahumma sholli salimi, kalimah salimi huruf akhir dibaca kasroh, sholli salimi, bukan sholli salim, namun sholli salimi. Begitu pula huruf yang akhir dari bait yang kedua, syafi'il umami, huruf yang akhir juga dibaca kasroh. Pada bacaan musri'in sebagaimana yang kita dengar, itu nadanya ada tekanan, yaitu dorongan batin yang kuat, mohon dengan sungguh-sungguh secepatnya. Musri'in ada penekanan keras. Pada kalimah ya Rabbana ghfir yasir iftah wahdina, ini di kalimah yasir dengan iftah,
ini hamzah wasolnya disimpan, dilempit atau didarji menjadi ya Rabbana ghfir yasir iftah, bukan yasir iftah namun yasir iftah. Ya, mari kita perhatikan, ya Rabbana ghfir yasir iftah wahdina, begitu. Lantas pada bacaan berikutnya Allahumma barik, Allahumma barik fima khalaqta bahadil badah, ya Allah. Pada kalimat badah itu mati akhirnya atau disukun akhirnya, namun tidak diwakafkan, bacanya langsung bihadil badah, ya Allah. Tidak badah berhenti lantas ya Allah, namun bihadil badah, ya Allah. Begitu juga bafi hadil mujahadah, ya Allah, juga pembacaannya diteruskan. Jadi Allahumma barik fima khalaqta bahadil badah, ya Allah, wa hadil mujahadah, ya Allah. Setelah bacaan-bacaan ini selesai, imam memberikan komando istighraq, lantas dilakukan istighraq secukupnya waktu istighraq. Lantas imam memberi komando dengan bacaan Al-Fatihah, imam dan makmum membaca Fatihah, begitu pula bacaan Fatihahnya cukup dengan sirri. Setelah membaca Fatihah, imam dan makmum bersama-sama membaca doa berikut ini. Kenapa dibaca bersama-sama antara imam dan makmum? Karena doa ini adalah termasuk rangkaian daripada sholawat wahidiyah, sehingga imam dan makmum juga membacanya. Atau tidak hanya imam saja doa, makmumnya amin, baca amin atau amin amin, tidak, karena ini termasuk rangkaian sholawat wahidiyah. Maka imam dan makmum supaya membaca bersama-sama. Pada bacaan doa di kalimah azam berhenti, Allahumma bihaqikal azam. Begitu juga berhenti di wasalam, wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu wa bi barakati hosi hadza zaman, pada kalimat hadza zaman ini ada penekanan dan juga ada berhenti seperti wakaf sakta, dan berhenti lagi namun sebentar dan dibaca panjang di wa'awanihi, menjadi bi barakati hosi hadza zaman wa'awanihi wa sairi auliyaika, ya Allah, ya Allah, seterusnya. Pada kalimat baligh jami'al alamin, di kalimat alamin juga ada penekanan seperti pada hadza zaman. Begitu pula pada kalimat hadza setelah nida'ana, itu pun juga berhenti sebentar, jadi tidak dilanjutkan menjadi baligh jami'al alamin nida'ana hadza waj'al bihi ta'siran baligho. Ini selalu berhenti beliau. Jadi dari rekaman-rekaman yang ada semuanya di hadza ini berhenti, dia menjadi nida'ana hadza. Ini masih sering kita jumpai, ya kita sendiri atau imam-imam mujahadah di kalimat hadza ini lanjut, bahkan di alamin pun juga lanjut, jadi baligh jami'al alamin nida'ana hadza waj'al bihi ta'siran baligho. Dalam mujahadah beliau tidak ada yang seperti itu. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir, seperti biasa.
Lantas pada fafiru ilallah, nah, nadanya ini sama dengan ya Sayyidi ya Rasulullah sebagaimana yang kita dengar bersama. Pada kalimat waqul ja'al haqq wa zahaqal batil, di kalimat al batil itu berhenti sejenak, lantas diteruskan innal batila kana zahuqa, menjadi waqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, kadang masih ada yang membaca terus waqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Di kalimat al batil mujadah beliau selalu berhenti. Demikian diantaranya penjelasan tentang mujadah yang diimami oleh beliau mu'allif Akhidiyah radhiyallahu anhu. Mujahadah yang supaya dijaga keseragamannya, kekompakannya seperti ini adalah mujahadah berjamaah dengan suara keras. Kalau mujahadah sendiri atau mujahadah berjamaah namun dengan bacaan sirri, ini yang perlu dijaga adalah zauqiyahnya, perlu ditingkatkan penerapan dan rasa zauqiyahnya. Keseragaman ini oleh beliau, sekalipun beliau tidak menganjurkan harus seragam, namun beliau memberikan tuntunan pelaksanaan mujahadah sejak awal sampai wafat beliau ini selalu seperti itu. Ini menunjukkan bahwa para pengamal Waqidiyah supaya mengikuti yang beliau lakukan seperti itu, sekalipun belum bisa maksimal persis, namun setidaknya selalu berusaha untuk mendekati apa yang telah beliau tuntunkan. Tentunya keseragaman ini tidak hanya untuk pantas-pantasan saja, pasti ada nilai tersendiri atau hikmah tersendiri. Mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga sangat menyukai dan membimbingkan suatu keserasian, kebersamaan dalam suatu pelaksanaan ibadah. Suatu contoh, ketika sholat berjamaah, beliau sangat memperhatikan barisan, sehingga lurusnya barisan ini termasuk menegakkan sholat. Dalam dawuhnya, safu sufufakum fa inna tasfiyata sufufi min iqamati shalah, luruskan barisanmu, karena meluruskan barisan itu termasuk mendirikan sholat. Dan dalam dawuh yang lain, ini menunjukkan suatu hikmah dari lurusnya barisan. Beliau mendawuhkan sawu sufufakum takhtalif qulubukum, ditafsiri oleh para mufasir li alla takhtalifa qulubukum, luruskan barisanmu agar hatimu tidak berselisih. Berarti kelurusan barisan ini akan membawa pengaruh kedamaian, kerukunan di dalam hati mereka yang berjamaah. Atau kalau ada orang yang berjamaah susah diajak lurus barisannya, ya ini menunjukkan hatinya mereka ini juga susah untuk diajak damai. Suatu jamaah hatinya murad, jamaahnya barisannya murad marid, ya berarti hati mereka murad marid. Nah, dikiaskan seperti itu dalam mujahadah juga tidak jauh berbeda. Seandainya antara imam dan makmum tidak bisa serempak, tidak, susah diajak kompak, susah diajak seragam, ya ada yang nyelip mendahului terus mendahului, ada yang terlalu gelandor atau imamnya terlalu ngebut, ya,
sehingga makmumnya rontalan, ini ya juga akan mempengaruhi untuk disatukan hatinya. Ngala kolbin wahid ya juga susah. Mujahadah seragam saja angel, apa mana kesepakatan hati yang bersamaan hati ya juga angel, juga susah. Ini hikmah daripada keseragaman itu sangat besar. Maka dari itu diharapkan para pengurus PSW di semua tingkatan, para daiyah wahidiyah, para imam-imam mujahadah seharusnya siap mengoreksi diri, mengoreksi mujahadahnya sendiri, dibandingkan atau disesuaikan dengan mujahadah yang dibimbingkan dan dituntunkan oleh Hadratus Syekh Mu'alif Shalawat Wahidiyah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan penjelasan tentang keseragaman mujahadah ini bermanfaat dan bisa kita manfaatkan dan juga diridhoi oleh Allah SWT wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Namun setepat apapun bahasa seragam atau setepat apapun dalam pelaksana lahiriah, kalau kurang perhatian kualitas batiniahnya, nilainya pun juga jauh berkurang. Maka dari itu di samping kualitas batiniah juga kita dandani pula kuantitas atau lahiriah, dan sangat kita perlukan dalam mujahadah adalah kualitas batiniah atau penerapan daripada bimbingan beliau Mu'alif Wahidiyah radhiyallahu anhu itu sendiri. Kiranya cukup sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah, wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syafa'ah, wa min husi hadza zaman radhiyallahu ta'ala anhu nadrah wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.